نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita atas limpahan nikmat demi nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita semua. Dan berbahagialah ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur. Karena sesungguhnya orang yang banyak bersyukur kepada Allah adalah sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan betapa sedikitnya dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bersyukur atau syukur kita kepada Allah bertambah di saat Allah Azza wa Jalla sampaikan kita kepada hari-hari yang mulia, dari hari-hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Ashrul Awail min Dzulhijjah, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam fi ayyam 'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni 10 awal dari bulan Hijjah. Dan dalam lafaz yang lain, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah melebihi hari-hari yang 10 ini. Maka kita dianjurkan untuk banyak beramal saleh di dalamnya, dan juga banyak bertahlil, bertahmid, bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari ini sebagai salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah bahwasanya dulu kita di majelis ini dalam rangka talabul ilm ini adalah bagian daripada amal saleh. Marilah kita luruskan niat kita hanya semata-mata mengharapkan ridhaan Allah Azza wa Jalla dengan duduknya kita di majelis ini, sekaligus berharap agar kita diberikan petunjuk kepada ilmu yang hak dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam dan juga senantiasa panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap kepada Allah dengan salawat yang kita ucapkan ini, Allah akan mencatat kita termasuk daripada hamba-hambanya yang beruntung yang mendapatkan syafaat Nabi yang kelak di yaumul qiyamah, dan juga dipenuhi apa-apa yang menjadi hajat kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada sahabat yang menjadikan semua salatnya atau semua doanya adalah salawat. Maksudnya doa-doa yang menjadi pilihannya diganti dengan salawat. Maka Nabi mengatakan, "Idzan tufahamuha wa tughfaru dhunubuh." Kalau begitu, semua keinginanmu akan dicukupkan oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh-Nya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang ke-24 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah, yaitu
tentang hadis kursi yang cukupannya sebagiannya telah kita sebutkan atau kita bahas pembahasannya, dan kita masuk kepada paragraf yang kedua dari hadis ini, yaitu hadis Nabi atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wa ya ibadi kullukum 'arin illa man kasartuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang dhalim, orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui ilmu yang benar. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya." Yang ketika orang dia bisa beramal saleh, bisa berbuat baik, maka itu semata-mata karena orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan tetap menjadi orang yang dhalim, orang yang sesat, orang yang tidak berilmu. Maka Allah berfirman, "Fastahduni," maka mohonlah kalian kepadaku hidayah. Mintalah kalian kepadaku hidayah. Ahdikum, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Hadis ini dan juga kalimat selanjutnya nanti kita akan langsung bahas ya maksudnya atau maknanya, menunjukkan bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih apa-apa yang bermanfaat bagi kita dan menolak apa-apa yang membahayakan diri kita. Maka hanya Allah saja yang bisa menolong kita, hanya Allah saja yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan menolong kita dari perkara-perkara yang kita benci, baik dalam urusan dunia ini maupun dalam urusan agama, dalam urusan akhirat kita. Karena seorang hamba manusia ini, dia tidak memiliki sesuatu pun bagi dirinya sendiri, dan dia tidak mampu mendatangkan manfaat dengan sendirinya, dan tidak mampu menolak mudarat dengan sendirinya. Dan apabila seorang hamba merasakan seperti itu, dia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, dia tidak mampu untuk dapat mendatangkan maslahat dan menolak mudarat kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka dialah sebaik-baik hamba. Sementara orang yang merasa bahwa dirinya mampu dengan kehebatannya, dengan kemampuannya untuk memenuhi hajatnya atau menolak mudarat dari dirinya, maka sebenarnya dia adalah hamba yang tertipu dengan apa yang dia miliki. Karena dia tidak sadar bahwa selama ini yang menjadikan dia mudah meraih apa yang dia inginkan dan menjadikan dia mudah untuk menolak mudarat yang menimpa dirinya, itu adalah Allah saja. Selama ini dia tertipu kalau dia seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Karena siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka dialah orang yang betul-betul mendapatkan petunjuknya. Wa may yudlil, sementara orang yang Allah sesatkan, Allah jadikan dia tidak tahu ya ilmu yang benar, fala tajida lahu waliyyan mursyida, maka dia tidak akan pernah mendapatkan penolong,
yang akan menunjukkan kepadanya. Jadi orang yang Allah sesatkan, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan penolong baginya yang akan menunjukkan kepadanya kebaikan, yang jalan yang bisa menyampaikan dia kepada hajat yang dia inginkan, atau jalan-jalan yang bisa menjadikan dia terhindar dari apa-apa yang berbahaya bagi dirinya. Ya, maka dalil di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyukai hamba-hamba ya dalam meraih apa-apa yang baik bagi mereka dari urusan agamanya maupun dunianya, ya seperti makan, minum, ya pakaian, tempat tinggal dan yang lain-lainnya. Ya Allah suka apabila hamba ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah bagaimana agar dia bisa sampai kepada maslahat, pada kebaikan yang dia inginkan, meminta petunjuk kepada Allah bagaimana agar dia bisa terhindar dari bahaya, dari masalah. Ya, dan orang yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla urusan dunianya maupun akhiratnya, ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbah hajatahu kullaha." Hendaknya salah seorang di antara kalian ini meminta kepada Rabb-Nya semua kebutuhannya. Semua kebutuhannya. Hendaknya dia mintakan kepada Allah. Hatta yas'alahu syasa'a atau syasi'a na'nihi ila Allah. Hatta sampai dia minta tali sandal kalau terputus. Minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah tali sandal agar jadi diganti dengan yang lebih baik atau diperbaiki ya ketika dia terputus. Padahal untuk sekedar yakni menyambungkan tali sandal yang putus atau menggantinya dengan yang lebih bagus, ini sesuatu yang tidak terlalu sulit. Ya, meskipun demikian seorang hamba hendaknya dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti bahwa dia ini minta sesuatu yang remeh kepada zat yang maha agung. Ya, karena tujuan dia ini bukan semata-mata karena ingin dapat sandal baru. Ya, karena yang seperti ini memang kurang baik ya. Kalau kita minta kepada Allah hanya urusan dunia kita saja, semata-mata urusan dunia, makanya sesuatu yang kurang bagus. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "La yus'alu biwajhillah illa al-jannah." Ya, tidaklah seorang minta kepada Allah dengan wajahnya kecuali surga. Yani hendaknya seseorang ketika dia minta kepada Allah, hendaknya dia minta sesuatu yang besar. Ya, karena dia menggunakan nama Allah yang agung. Sementara dunia ini adalah sesuatu yang sangat remeh. Dunia ini sesuatu yang sangat remeh. Ya, tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati pasar bersama para sahabatnya. Kemudian melewatlah beliau yang melewati bangkai kambing, bangkai anak kambing. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang telinga anak kambing tadi yang sudah mati. Dia mengatakan, "Man, ya siapa yang mau mendapatkan bangkai kambing ini bidirham? Man yuhibbu an yakuna lahu bidirham?" Kama qala Nabi Muhammad, siapa yang mau ya bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Kalau para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu mayyit." Ya, apa mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, memang apa manfaatnya? Apa yang akan kami dapatkan dari manfaat kambing ini? Ya, sementara dia sudah mati." Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau kambing ini kalau biasanya dia masih hidup?
Atau pada saat mengatakan ya Rasulullah, dia sudah mati. Ya, apa manfaat yang kami dapatkan dari kambing ini? Ya, sementara dia sudah mati. Kalaupun dia masih hidup, maka sesungguhnya dia ini asal, dia ini telinganya cacat, telinganya kecil satu, cacat. Ini aib. Ya, kalaupun dijual nggak akan ada harganya. Apalagi dia sudah mati. Maka Nabi mengatakan ilmu, ketahuilah bahwasanya dunia ini isinya ahwanu 'inda Allah min hadal asal. Kalau kamu pada Nabi Rasul, ketahuilah bahwasanya dunia ini di sisi Allah jauh lebih hina, jauh lebih rendah dibanding bangkai kambing yang cacat ini. Ya, maka seorang ketika dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia meminta sesuatu yang agung. Ya, atau meminta perkara yang bisa menyampaikan dia pada sesuatu yang agung. Seperti dalam hadis ini, supaya ini tidak bertentangan ya pemahamannya. Karena Nabi dalam hadis tadi mengatakan la yusalu biwajhillah ilal jannah, tidak boleh meminta pada dengan wajah Allah kecuali surga. Ya, karena ini sesuatu yang agung, yang maka kita pun menggunakan nama yang agung untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian dalam hadis ini Nabi menyuruh agar kita meminta segala kebutuhan kita, termasuk tali sandal yang rusak, kita minta kepada Allah juga. Bukan berarti kita sedang minta sesuatu yang remeh dengan kepada Zat yang Maha Agung. Ya, tapi kita lihat dari sisi yang lain. Yang pertama, karena Allah Azza wa Jalla sangat senang kalau Allah ini dimintai bahkan dalam segala urusan. Yang kedua, seorang hamba ini ketika dia minta kepada Allah tali sandal yang rusak ini agar diperbaiki atau agar diganti, maka bukan semata-mata karena ingin sandalnya, tapi karena sandal yang dia pakai selama ini membantu dia untuk mudah beramal saleh, kemudian dengannya dia mendapatkan surga. Ini maksudnya meminta kepada Allah amalan yang perbuatan yang bisa mengantarkan dia kepada surga Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah surganya dan juga semua perbuatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga. Ya Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Nabi berdoa, ya doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang bisa mendekatkan dirimu kepada surgamu dari perbuatan atau perkataan, dari ucapan atau perbuatan. Ya, maka ketika sandal yang dia pakai, biasa dia pakai ke masjid misalnya, biasa dia pakai ke tempat-tempat yang baik, ya untuk bisa beramal saleh. Kemudian ketika sandal ini rusak, menjadikan ya dia akan terhambat untuk bisa beramal saleh atau terganggu untuk bisa beramal saleh yang dengannya dia mendapatkan surga Allah, maka dia minta kepada Allah agar sandal yang dia pakai, yang biasa dia pakai untuk beramal saleh itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diganti dengan yang lebih baik. Maksudnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya setiap kita ketika kita minta kepada Allah dari hajat-hajat dunia kita, maksud utamanya adalah agar ketika hajat-hajat itu dipenuhi oleh Allah, itu semua memudahkan kita untuk bisa beramal saleh yang hal itu akan menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena ingin dunia ini, bukan semata-mata biar ini hidup yang kaya, biar kemudian dihormati manusia, dihormati orang, biar hidupnya nyaman, bukan semata-mata itu. Kalau hanya semata-mata ingin dapat dunia, ya dengan kesenangannya dan tidak mendekatkan dirinya kepada surga Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sangat rugi. Ya, karena dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan-kemudahan yang harusnya dia bisa pakai untuk lebih mudah mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, dan kepada surganya, justru malah dia sia-siakan. Dia sia-siakan. Maka ini orang yang paling rugi, ya, dan dia meminta kepada Allah sesuatu yang sangat rendah.
Padahal ada sesuatu yang lebih agung yang Allah siapkan baginya, itu surganya yang kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kalau tadi saja Nabi mengibaratkan bahwa dunia seisinya ini dengan nikmatnya, ya itu tidak lebih berharga daripada bangkai kambing ini, dan dalam riwayat lain tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, maka itu menunjukkan bahwa nikmat yang Allah siapkan di surganya begitu agung, tidak bisa kita bayangkan. Kita bayangkan nikmat dunia aja nggak bisa terbayangkan karena ilmu kita terbatas. Ilmu kita nggak bisa meliputi semua isi dunia ini. Ya, kenikmatan dunia ini nggak bisa kita liputi dengan ilmu kita karena sangat terbatas. Apalagi nikmat surga, nikmat surga yang Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan jauh lebih agung daripada nikmat dunia. Bahkan dunia seisinya ini tidak bisa menyaingi nikmat apa sayap seekornya, ya itu dibandingkan nikmat akhirat maksudnya. Jadi ini sangat agung sekali. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia kita ini, kemudian kita lalai bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih agung ya dibanding nikmat-nikmat dunia yang tentunya ilmu kita tidak akan mampu untuk meliputinya, untuk mencapainya. Ya sekedar untuk mengetahui semua nikmat dunia saja, ilmu kita nggak mampu untuk meliputinya, apalagi nikmat akhirat. Yang jelas itu adalah sangat agung, sangat luar biasa, dan itu disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi maksud daripada hadis ini, yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syasi'a nafsihi in qata'. Dan salah seorang di antara kalian ini minta kepada Rabbnya semua kebutuhannya sampai urusan tali sandal yang rusak, ya sebisa mungkin minta kepada Allah agar diperbaiki atau agar diganti dengan yang lebih baik. Ya karena tadi tujuannya agar dia lebih mudah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal saleh. Ya, karena dengan sepatu dosa tadi dia lebih mudah untuk berangkat datang ke tempat-tempat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian salaf. Meskipun ada juga sebagian yang lain yang mengatakan saya nggak mau minta dunia, saya nggak mau minta dunia. Kenapa? Karena dunia itu sangat rendah. Ya, saya nggak mau minta dunia kepada Allah Azza wa Jalla ini sama saja menghinakan Allah. Ya, masa minta kepada Allah sesuatu yang rendah, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Agung. Ya, nggak pantas minta. Ya, kalau misalnya kita datang kepada Pak Presiden kemudian minta Pak, ya Pak Presiden bilang kamu mau minta, kemudian kita bilang saya mau minta sandal saja. Artinya ini penghinaan ya, dan penghinaan dia bisa masih kita yang jauh lebih hebat, ya, bisa masih mobil misalnya kalau minta, dia hanya minta sandal saja, ini kan rendah ya. Ini memang takrib dalam rangka memudahkan pemahaman. Kalau kepada orang hebat di dunia ini dan kita minta sesuatu yang sangat remeh, itu dikatakan tidak sopan. Ya apalagi kalau ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang remeh. Sehingga sebagian para salaf mereka tidak mau minta dunia. Hanya saja yang lebih utama adalah mengikuti dalil, mengikuti hadis. Karena hadis ini menyuruh kita untuk minta segala sesuatu dari kebutuhan kita sampai urusan sandal yang putus talinya agar kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi adalah lebih utama. Ya, dan maksud daripada meminta perkara yang kelihatannya ramai ini karena bukan semata-mata ingin dapat sandalnya, tapi karena ingin lebih mudah untuk beribadah kepada Allah dengan sandal yang baru tadi atau dengan sandal yang telah diperbaiki. Nah, itu maksud daripada hari ini. Ala kulli hal jamaah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla sangat senang apabila hamba-hambanya ini senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusannya. Kullukum dhalun illa man hadaytum. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, semua kalian adalah orang-orang yang sesat kecuali
orang yang mendapatkan petunjuk atau orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maksud daripada sesat di sini artinya tidak berilmu. Ya, maksud daripada sesat di sini adalah orang yang dia tidak memiliki ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Yang dimaksud dengan sesat, ya. Jadi nggak tahu ilmu mana yang ilmunya kebaikan itu yang seperti apa dan kemurkaan seperti apa. Dan kalau dia membiarkan dirinya dalam keadaan seperti itu, maka dia betul-betul akan sesat. Kesesatan yang akan membawa dia kepada yakni kerugian nanti di yaumul qiyamah, pada kemurkaan Allah, pada nerakanya. Makanya para ulama menyebutkan di antara sebab orang-orang itu tersesat adalah karena tidak ada ilmu padanya. Dan memang salah satu sebab orang terjatuh pada kesalahan karena tidak ada ilmu pada dirinya. Karena orang terjatuh pada perbuatan tersebut ada dua sebab. Sebab pertama adalah tidak punya ilmu atau dikatakan dengan syubhat. Orang yang terkena syubhat, ya, dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kemudian dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dikira itu benar, ternyata salah, akhirnya dia berdosa. Dia kena penyakit apa? Syubhat. Syubhat ini kenapa bisa terjatuh pada syubhat? Karena tidak adanya ilmu, dan kebanyakan manusia jatuh pada syubhat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halal bayyinun, wa innal haram bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara perkara yang halal dan haram ini ada perkara yang mutasyabih, ada perkara yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya bagi keumuman manusia. Nah, Nabi bersabda, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui ya perkara syubhat ini maksudnya mana yang benar dari perkara-perkara ini kebanyakan manusia. Padahal orang yang terjatuh pada perkara syubhat, dia telah terjatuh dalam perkara yang sangat besar, berbahaya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat, lama-kelamaan dia pasti akan terjatuh pada perkara yang haram. Ya. Nah, jadi orang bisa terjatuh pada perbuatan haram karena apa? Karena syubhat. Syubhat itu kenapa timbul? Karena tidak adanya ilmu. Karena kalau dia punya ilmu, dia akan tahu ini halal, ini haram. Karena tadi menyebutkan yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi ada perkara untuk kebanyakan manusia itu perkaranya tidak jelas. Jadi sebelum syubhat, yang halal atau haram. Kalau dia memberanikan dirinya untuk masuk pada perkara yang syubhat ini, maka dia telah terjatuh pada perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang bahaya. Dan karena kebanyakan orang yang terjatuh pada perkara syubhat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram, dan Nabi menggambarkan seperti pengembala ar-ra'iyya haula al-himr yushiku ayyata'fi. Seperti pengembala yang dia mengembalakan hewan ternaknya di samping kanan lawannya. Ya, di samping kanan lawannya. Mungkin kalau dia sedang terjaga, dia akan yang bisa menjaga hewan ternaknya supaya tidak masuk tanah larang ini. Tapi yang namanya manusia kan nggak akan bisa terjaga selamanya. Mungkin dia ngantuk, ya, atau dia lalai, dan kemudian tiba-tiba dia dapatkan hewan ternaknya sudah masuk ke tanah larang. Yani karena manusia ini makhluk yang kadang yang dia lalai, dia tidak sadar, tiba-tiba dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karena dia awalnya memulai dengan perkara yang syubhat. Dan jadi syubhat ini lahir karena tidak adanya ilmu padanya. Kemudian penyakit yang kedua yang tidak kalah berbahaya adalah perkara syahwat. Ya, karena syahwat, dia sudah tahu ini haram, ini nggak bagus, tapi karena syahwatnya yang begitu kuat di dalam dirinya, dia tetap melakukannya. Ya, Pak dokter sudah bilang ya bahwa makan gorengan kebanyakan nggak bagus. Nah, ya,
Tapi kenapa aku banyak ngomong ini? Syahwat. Ya, syahwat ini. Ya, makanya tiap kajian lagi ini kadang ada gorengan ini ya. Tapi jangan stop ya, memang nggak bisa ini. Ini namanya apa? Syahwat. Jadi, tapi ini bukan haram maksudnya, gorengan nggak haram. Maksudnya itu perkara kalau terlalu banyak itu bahaya bertumbuh ya. Tapi tetap aja kita pakai. Dan ini susah untuk ditinggalkan. Itu namanya apa? Syahwat. Tidak disebut dengan syahwat. Jadi keinginan jiwa yang begitu kuat yang menyebabkan kita itu mengesampingkan sesuatu yang baik. Ya, nah kalau berlebihan. Nah, karena ini nggak bisa dihindari, paling cari obat ya. Nah, begitu juga orang yang syahwatnya kuat. Ini bukan dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat. Dia tidak tahu ini haram, tapi karena keinginan dia kuat, dia tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan perkara yang haram tadi. Ya, ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Yang memang semua bentuk maksiat itu gara-gara satu dari dua sebab ini. Mungkin karena dia tidak tahu bahwa ini berbahaya untuk akhiratnya, yang atau untuk karena dia tahu cuma karena keinginan jiwanya yang begitu kuat, nggak bisa dia kontrol, nggak bisa dia tetap, makanya dia jatuh pada perkara yang haram tadi. Nah, untuk mengobati penyakit yang pertama, yaitu penyakit syubhat, maka dia harus berilmu. Ya, diobati dengan ilmu, banyak mengkaji, banyak talabul ilmi, banyak duduk di majelis ilmu, sehingga satu demi satu yang halal itu tersingkap baginya dengan jelas, ya, yang haram juga tersingkap. Memang pada asalnya segala sesuatu halal, dari makanan, minuman itu segala sesuatu halal, ya, kecuali ada dari yang haram tadi. Ini dalam urusan dunia, dalam urusan makan minum, pakaian itu pada asalnya ada halal. Tapi dalam urusan agama, segala sesuatu amalan asalnya adalah haram, itu tidak boleh beramal kecuali yang jelas-jelas ada dalil yang membolehkannya. Ya, jadi dalam urusan agama, dalam amal soleh, dalam urusan amal, maka segala sesuatu amal pada asalnya adalah haram untuk dilakukan. Jadi Anda nggak boleh beramal menurut keinginan Anda. Ya, ada amalan ini bagus, kemudian ada amal nggak bisa. Kalau ada makanan, ya halal atau haram ya, asalnya adalah halal, makan aja, karena asalnya halal. Nah, aku nggak tahu ini halal haramnya, ya. Tapi kalau orang bilang ini bagus kok udah halal, karena pada asalnya adalah halal, makan minum. Tapi kalau ibadah, ada orang yang beramal, aku nggak tahu ilmunya ini. Amal ini sesuai dengan contohnya atau enggak ya? Kalau selama itu nggak tahu ilmunya, aku nggak boleh mengamalkannya. Kalau aku mengamalkannya, ya aku berdosa. Kalau ternyata amal tadi benar, ya memang ada sunnahnya, maka para ulama menyebutkan aku berdosa karena berani mengamalkan sementara aku nggak tahu ilmunya sebelumnya. Ya bukan karena apa? Bukan karena amalnya, bukan gara-gara amalnya aku berdosa, tapi gara-gara keberanian aku melakukan perbuatan yang aku sendiri belum tahu ilmunya. Dari sisinya aku berdosa, tapi dari amal tadi aku nggak berdosa. Ya, nah kalau misalnya amal tersebut ternyata memang bid'ah misalnya nggak benar, maka dosanya betul. Dosa karena berani menjatuhkan, memasukkan diri itu pada perkara yang masuk syubhat dan ternyata perkara tadi juga haram, maka dosanya betul. Kata para ulama. Jadi jangan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengabarkan kepada kita semua adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Ya, maka ketika kita menyadari kondisi kita seperti ini, maka kita harus keluar dari ketidaktahuan ini. Ya, keluar dari kesesatan ini. Caranya apa? Caranya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, maka Allah akan menunjukkan apa yang baik untuk kita. Ya, kita minta petunjuk, kemudian kita apa? Kita berusaha untuk meraih. Karena orang-orang yang dia berusaha keras untuk mendapatkan hidayah, ya maka Allah akan berikan hidayah.
Tapi yang paling utama adalah minta petunjuk dulu kepada Allah agar dia ketika berusaha usahanya juga benar. Atau Allah akan menuntunnya kepada tempat-tempat yang benar yang dia akan mendapatkan petunjuk di situ. Yang ini penting. Karena boleh jadi orang yang dapat petunjuk tapi dia malah mengambilnya di tempat yang salah. Nah, dia tidak dapat petunjuk. Ya, tidak dapat petunjuk. Semua kelompok-kelompok Islam, ya, karena sayang sekali Islam ini memang banyak kelompok imam, bahkan kita katakan seperti ini. Karena misalnya satafariqu ummati ala 73 firqah. Ya, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, golongan. Kullu kafiran illa wahidah. Semua adalah kecuali satu. Ya, kalau nggak mau sudah terjadi seperti itu. Ya, dan kita bukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita menghadapi ada di depan kita ada 70 kelompok dari Islam. Dan bahayanya lagi dia mengatakan semuanya sesat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan kemampuan kita yang begitu terbatas untuk memilah-milih ya, di kelompok ini, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mungkin kita akan binasa. Apalagi ilmu kita sangat terbatas. Ya, nah ilmu kita terbatas, sehingga kita ada jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan kelompok yang akan selamat. Yaitu dengan minta kepada Allah. Allah yang akan kasih tunjuk. Ini kelompok yang kamu ikuti. Ya, ya, maksudnya ini jalan yang harus kamu ikuti. Ya, agar kamu ini selamat dan tidak sesat. Karena kelompok yang sama cuma satu. Nabi SAW membuat garis. Kata Rasulullah SAW dan khatar mustaqimah. Nabi membuat garis yang lurus. Semua khatar khututun an yamin wal shimal. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang banyak di kanan dan kiri. Nabi mengatakan hadza sabil. Inilah jalan yang lurus. Wa hadhihi subul. Dan ini jalan-jalan yang lainnya. Ya. Maka ala sabilin illa fihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu pun jalan-jalan ini kecuali di sana ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan. Ya, kemudian Nabi menunjukkan ada salat mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabil. Nabi membacakan firman Allah dan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terserah berada di jalan yang lurus. Ini sabda oleh Nabi SAW difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jalan yang paling mudah agar kita mendapatkan jalan yang lurus adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hatta sampai sekarang, ya saya pribadi tidak bisa mengklaim saya adalah yang paling benar. Dan yang berbeda dengan saya pasti salah. Yang ada kita takut, yang ada apa yang kita ikuti selama ini justru salah. Karena menurut kita yang kita lakukan benar, tapi menurut orang lain salah. Ya, orang lain menurut kita salah, tapi menurut mereka benar. Terus yang benar, yang betul-betul benar siapa? Allah Taala. Yang betul-betul benar adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Bagaimana kita akan mendapatkan banyak minta kepada Allah? Maka di antara bisa menjadi tanda bahwa orang itu berada dalam benar ketika orang ini dimudahkan oleh Allah untuk banyak minta petunjuk kepadanya. Ya, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak minta kepada Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma taqarraba 'abdun ilayya." Ya, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya ya dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada perkara-perkara yang tidak mafalatu alaih, kecuali dengan perkara-perkara yang wajib. Jadi yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kita dengan perkara yang wajib. Perkara yang wajib kita jaga betul-betul. Sholat kita yang 5 waktu ini kita jaga betul-betul. Puasa yang wajib kita jaga betul-betul. Yang ibadah tadi yang wajib kita jaga. Kemudian orang yang paling beruntung adalah yang tidak hanya mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan
perkara-perkara sunnah dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang banyak sholat karena di dalamnya kita meminta kepada Allah hidayah, ihdinas shiratal mustaqim, dia orang yang paling beruntung karena dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari amalan sunnah tadi, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, fa idza ahbabtahu faqultu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan menjaga pendengaran. Yang dengannya dia mendengar, dia dari perkara-perkara yang buruk dijaga oleh Allah. Allah jaga penglihatannya, yang dengannya dia melihat dari perkara-perkara yang buruk. Karena jalan ilmu yang kebanyakan itu dari telinga dan juga dari mata, jalan ilmu. Orang yang buta dia dapat ilmu dari mana? Dari mendengar. Kalau sudah buta, sudah tuli, susah dapat ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebut bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang yang buta dan orang yang tuli, summun bukmun umyun, summun bukmun, mereka bisu, tuli, ya buta. Ini orang-orang munafik. Ya karena mereka tidak bisa mengambil hidayah, padahal hidayah ada di depan mereka, Nabi ada di depan mereka. Ya orang lain bisa mengambil ilmu dari Nabi, tapi dia tidak bisa. Ini seperti orang yang buta, orang yang kulit, ya orang yang bisu. Ya, nah karena memang sumber atau jalan ilmu itu dari mendengar atau dari lihat atau dari dua-dua. Ya, mungkin pendengarannya kurang bagus tapi dia bisa lihat, bisa baca kitab Allah. Ya, nah mungkin dia tidak bisa, tapi bisa dengar. Banyak ulama yang buta, banyak ulama yang buta. Ya, tapi hafalan hadisnya luar biasa. Kita lihat ada anak kecil yang namanya itu jihad ya, jihad. Yang ketika masih kecil dia sudah hafal 30 juz, sekarang hafal kutub sittah ya tadi. Masyaallah, dia kutub sittah tadi itu dihafalkan luar biasa dan pemahaman itu bagus. Pemahaman itu bagus. Tapi kalau sudah tertutup telinganya, tertutup matanya, kemudian tertutup hatinya, alhamdulillah. Ya, bagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang dia banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dengan sholat sunnahnya, yang sholat sunnahnya, wajib, untuk sam'ahu alladhi yasma'u. Apa akan menjadi pendengar yang dengannya dia mendengar? Maksudnya Allah akan jaga pendengaran kita. Allah jaga penglihatan kita. Allah jaga tangan kita sehingga tidak menzalimi orang lain. Karena gara-gara tangan bisa saja kita itu rugi di yaumil qiyamah. Ya, karena yang paling sering menyakiti orang lain adalah mulut dan tangan. Yang bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar, muslim yang baik adalah di mana muslim yang lain akan aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangan. Karena kedua anggota badan ini yang paling sering ya menyakiti orang lain. Paling mudah menyakiti orang. Kalau dengan kaki menendang itu bisa saja tapi jarang. Ya, maksudnya tidak sesering lisan dan tangan. Jadi yang paling sering tulisan. Ya, lisan kita ini. Karena orang mengatakan lidah tak bertulang. Ya. Dan dia bisa lebih tajam daripada pedang. Ya. Nah, maksudnya bisa menusuk ke hati orang tanpa harus masuk ya lidahnya. Nah, ya, dengan kata-katanya. Ya Ali Zainul Abidin, ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan ketika ditanya, ya Imam, ya wahai Imam, kenapa anda ini kok banyak diam? Ya. Kenapa ini anda itu kok banyak diam ya? Tidak sering bicara.
Beliau mengatakan ini wajib tulisan di saya, karena saya ini mendapatkan lisan saya ini seperti pada. Ya kalau saya nggak pandai menggunakannya, bisa menyakiti orang. Ya sehingga mending pedangnya itu disarungin. Kalau pedang disarungin lebih aman. Ya daripada dibunuh dan dia nggak pandai menggunakannya, bisa nyakitin orang kata dia sengaja. Ya, kalau disarungin aman. Ya makanya beliau jarang ngomong, kecuali kalau butuh. Karena beliau seorang imam. Ya maksudnya orang alim. Ya beliau tidak sering berbicara kecuali kalau dibutuhkan. Nah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kullukum jai'un illa man at'amtum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini orang-orang yang lapar, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, niscaya aku berikan makan. Kemudian yang ketiga, kalian itu orang-orang yang tidak punya pakaian. Itu orang yang telanjang, kecuali orang yang berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pada kalian pakaian kepadanya. Maka mintalah kalian kepada pakaian, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Nah ini dalam satu urusan dunia kita, ya pakaian, makan, minum ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan pernah menggantungkan hati kita ini kepada makhluk untuk meraih kebutuhan dunia kita. Makan kita, minum kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita bisa pakaian, bisa berpakaian, kita bisa makan, bisa minum itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah menyuruh kita agar kita ini meminta kepadanya rezeki, ya. Nah, rezeki yang halal, halal thayyiban. Allah maghfirna bi halalika an haramik, fadlina bi fadlika an siwak. Dan kalau misalnya kita merasa kita sedang seret, sedang terlambat, maka jangan sampai hal itu menjadikan kita menerobos perkara-perkara yang lain. Karena hakikatnya rezeki kita pasti akan dipenuhi oleh Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada ya bahwasanya setiap jiwa ini dan tamut hatta tastawfiya rizqah. Ya, sesungguhnya jiwa ini, jiwa manusia itu dia tidak akan mati sampai dia mengambil semua jatah rezekinya. Nah, sampai dia mengambil semua jatah rezekinya. Kalau masih ada jatah rezekinya nggak akan mati. Ya, pasti jatah dan rezeki kita sudah dicatat oleh Allah SWT. Sudah tercatat. Ya, nah maka Nabi mengatakan la tastatibu, ya rizqakum. Jangan kalian merasa bahwa rezeki ini jadi lambat, ya kemudian hal itu menjadikan kita ini menghalalkan segala cara. Ya, Nabi mengatakan khudul halal wa da'ul haram. Betul. Ya, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena yang haram bukan rezeki Allah. Yang haram itu bukan rezeki kita. Haram itu setelahnya. Ya, jangan sampai kita merasa ya misalnya harta zakat, ya zakat. Seperti ini harta kotor pada diri kita, pada hati kita. Harta zakat ini adalah harta yang kotor, yang tercampur dengan harta kita. Maka Nabi menyuruh agar harta kotor ini dikeluarkan. Karena kalau nggak dikeluarin akan menyebabkan semua harta kita jadi kotor. Ya, semua harta kita kotor, akhirnya nggak terpakai atau berbahaya kalau dikeluarkan. Nah, jadi harus dikeluarin dari harta bersih kita. Nah, karena harta yang bersih, harta yang halal ini akan membersihkan kita. Ya, Allah yurhum wa tuzakkihim biha. Ya, ini harta akan membersihkan jiwa mereka dan juga membersihkan harta mereka. Jadi zakat ini akan membersihkan jiwa mereka, membersihkan zakhir, ya, dan juga membersihkan harta mereka dari yang haram. Ini menjadi halal. Kalau dia tetap ada bersama harta kita, ya karena kita merasa, oh, saya berusaha, saya kerja, saya ngumpulin dari sedikit jadi banyak, kemudian tiba-tiba saya harus keluarin, ya. Nah, maka dia berarti telah menjadikan hartanya ini kotor dan hatinya jadi kotor juga. Jadi bahaya
Orang yang nggak mau mengeluarkan zakatnya, bakhil dia. Ya, nggak mau berbagi. Dan orang nggak mau berbagi, dan orang paling itu nggak menjadikan dia kaya lagi. Orang bakhil nggak akan pernah jadi dia kaya kemudian bahagia. Nggak akan. Justru yang bahagia dan juga yang kaya itu orang yang banyak mengeluarkan hartanya, yang wajib, maksudnya zakat, atau yang sunnah. Ya, orang yang terbiasa untuk sedekah, maka hatinya bersih. Hatinya bersih. Dihilangkan dari sifatnya syuh wal bukhl. Ya, syuh ini bakhil yang amat bakhil. Syuh. Ya, wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa yang dia dilindungi oleh Allah dari kebakhilan jiwanya, maka dia orang-orang yang beruntung. Dia orang-orang yang beruntung. Baik, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyuruh kita dalam urusan dunia kita, ya agar kita minta kepadanya. Diberikan rezeki yang halal, dimudahkan usahanya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang minta kepada Allah pasti dikasih. Yang orang yang minta kepada Allah pasti dikasih. Kalau kita merasa ya banyak minta kepada Allah tapi nggak dikasih, maka perasaan ini singkirkan saja, Pak. Karena perasaan ini perasaan buruk. Kalau perasaan buruk menguasai diri, akan terjadi seperti yang kita sangkakan. Karena Allah berfirman, "Hadithusi ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya ini menurut prasangka hamba. Kalau kita berprasangka buruk dengan Allah, kita akan buruk. Jadi kalau kita sudah berusaha dan kita berdoa, ya, dan kita merasa apa yang kita usahakan dan apa yang kita doakan itu belum terkabul dan usahanya belum belum menghasilkan, ya. Kemudian hadirnya perasaan buruk ini sudah sedih jadi dalam hati, ya, pemikiran yang kurang bagus gitu. Ya, singkirkan. Karena kalau dia tetap ada dalam diri kita, dia akan mempengaruhi diri kita. Dia akan mempengaruhi pikirannya. Kalau udah pikiran dia terpengaruh, ya, rusak. Yang terjadi seperti yang kita berikan. Ya, maka kalau boleh, bukan menasihati ya, karena mungkin Bapak Ibu jauh lebih tahu tentang urusan dunia, ya, urusan hidup maksudnya. Bapak Ibu lebih tua dari saya, berarti pengalamannya jauh lebih banyak. Tapi yang kami pelajari bahwa kunci hidup bahagia ini singkirkan perkara-perkara negatif dalam hidup. Ya, semua hal pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Usahakan sisi positif lebih kita dahulukan. Ya, lebih kita besar, lebih kita perhatikan daripada sisi negatif. Sisi negatif terciptakan sebisa mungkin. Terciptakan sebisa mungkin agar kita bisa husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita bisa husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang mereka melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, mereka orang-orang yang sungguh dengan Allah. Karena menurutnya kalau dia mengikuti syariat, kalau dia mengikuti petunjuk Islam, dia nggak akan sukses, dia akan susah. Akhirnya dia mengikuti, ya, keinginan jiwanya, meskipun itu melanggar syariat. Dia sebenarnya sungguh dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau saya tidak korupsi, saya tidak berkaya-kaya. Ya, berarti dia sungguh dengan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah yang nggak akan ngasih dia kaya kalau dia dengan korupsi misalnya. Dia sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga dia berani berbuat maksiat. Orang yang sungguh berburuk sangka, maka Allah akan jadikan persangkaannya betul-betul terjadi pada dirinya. Seperti itu semua dia bersabar dengan apa yang Allah halalkan untuknya. Yang maka dia akan hidup dengan tenang. Dia akan mendapatkan kecukupan, ya, di dunia, tentunya di akhirah sudah Allah siapkan yang jauh lebih baik daripada yang dia kumpulkan di dunia ini. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas kali ini dengan Allah Azza wa Jalla, dan ternyata pembahasan dari sini belum selesai. Sebelum kita sudah masuk ke sesi kedua, insyaallah ada part ketiga untuk menyelesaikan pembahasan dari sesi wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi benar-benar dari apa yang beliau sampaikan adalah adalah segala sesuatu kepada Allah SWT, meskipun itu lisan dari putus. Demikian dari kami pengurus Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan bisa kita amalkan semua ilmu yang beliau sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.